Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Hendra. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 23. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UTS progres dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, di sini kami mengangkat judul dari jurnal analisis pemetaan e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan model kekuatan ekonomi digital. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Ermawati dengan NIM akhir 005 dan ada teman saya Inten Bajranaya Tami dengan NIM akhir 021. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa saya mulai dengan membahas mengenai apa saja yang akan kita jelaskan dalam presentasi kami nanti. Nah, yang pertama itu memuat tentang latar belakang, kemudian yang kedua itu ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, nah di sini itu untuk latar belakangnya sendiri disebutkan bahwasanya Portal Digital Indonesia di tahun 2020 memaparkan bahwasanya terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, terhitung dari Januari 2020 meningkat sebesar 17% dari 2019. Nah, bertambahnya jumlah tersebut itu berhubungan signifikan terhadap total pengguna platform digital seperti media sosial dan marketplace di Indonesia. Nah, melihat dari adanya fenomena tersebut itu, bahwasanya platform digital saat ini tuh sedang bertumbuh pesat dan membuat beberapa e-commerce terbesar mulai memperluas jasa digital yang ditawarkannya ke beberapa sektor lainnya gitu. Nah, adanya hal tersebut itu memerlukan adanya analisa dan pemetaan mendalam mengenai sebenarnya siapa saja sih e-commerce penguasa pasar terbesar di Indonesia yang menepati urutan 5 besar gitu. Nah, di sini tuh yang dipakai nanti untuk pembahasan dan hasilnya itu ada 5 pilar, yaitu kekuatan ekonomi digital menurut United Nations Conference Trade and Development, yaitu ada dari sisi marketplace, social networking, payment system, video sharing, dan search engine dengan menggunakan metode riset kuesioner dan riset internet dengan analisis menggunakan software Tableau. Kemudian untuk metode yang digunakan sendiri dalam paper yang kami angkat ini tuh yang pertama ada pengumpulan dan pengolahan data website e-commerce, kemudian yang kedua ada pengumpulan dan pengolahan data sosial media e-commerce, dan yang terakhir itu ada pengumpulan dan pengolahan data e-commerce menurut persepsi konsumen. Oke. Mungkin untuk hasil dan pembahasan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Erma atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil dan pembahasan, di mana hasil pembahasan ini saya bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama mengenai data website performance 20 e-commerce di Indonesia, yang kedua rekapitulasi data sosial media performance, dan yang terakhir hasil survei konsumen. Nah, di sini penulis ini melampirkan 3 jenis data sesuai dengan 3 poin yang tertera pada hasil pembahasan ini, dan penulis menyatakan bahwa data primer atau data pokok yang digunakan itu ada pada poin 1 dan juga poin 2. Nah, di sini poin ketiga ini merupakan data sekunder atau data yang mendukung hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Bisa di next. Nah, ini merupakan lampiran dari data yang dilampirkan pada paper yang telah kami diskusikan, telah kami bahas, ini mengenai data website performance dari 20 e-commerce di Indonesia. Ini berikut merupakan rekapitulasi data website performance terhadap 20 platform e-commerce di Indonesia pada periode bulan Juli tahun 2000. Dapat dilihat pada tabel, di sini kami sudah menggunakan screenshot dari spreadsheet. Ini ada e-commerce yang dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya hingga ke marketplace. Nah, di sini penulis menggunakan beberapa variabel, mulai dari monthly visits, paid visits, hingga search traffic, seperti itu. Tetapi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari ketujuh variabel ini,
penulis membaginya menjadi 5 variabel utama yang akan digunakan seperti marketplace, social networking, payment system, video sharing, dan search engine, tetapi dibagi lagi menjadi 2 pilar, yaitu menggunakan marketplace dan social network, seperti itu. Bisa di next. Nah, ini merupakan lampiran pada hasil yang sudah dijelaskan oleh penulis. Di sini penulis menggunakan software Tableau untuk mengolah data dari 20 e-commerce. Gambar satu ini merupakan data yang menyatakan e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website total visitor periode Juli tahun 2020. Dapat dilihat ini yang paling tinggi itu ada Shopee. Shopee sebesar 289 juta, dan juga dilanjuti oleh Tokopedia 259 juta, dan urutan terakhir itu ada Blibli yaitu 55 juta, seperti itu. Data ini menyatakan bahwa berdasarkan total visitor atau pengunjung yang datang ke website dari masing-masing e-commerce ini, yang terbanyak itu ada Shopee dan juga yang paling sedikit itu ada Blibli. Nah, di gambar kedua ini merupakan gambar 2 e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website Monthly Visitor. Nah, pada gambar 2 ini menjelaskan mengenai dibagi berdasarkan bulan, seperti itu, monthly visitor. Nah, dapat dilihat pada gambar 2 ini yang paling besar itu masih sama, itu ada Shopee, lalu dilanjuti oleh Tokopedia, dan yang terakhir itu ada Blibli sebesar 18 juta, seperti itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada gambar 3 dan juga gambar 4, di mana gambar 3 di sini menjelaskan e-commerce terbesar di Indonesia berdasarkan website Unique Visitor periode Juli tahun 2020. Nah, pada gambar itu bisa dilihat sama seperti sebelumnya, itu Shopee menempati urutan pertama dan dilanjuti oleh Lazada. Lazada menduduki peringkat terakhir dengan 9,2 juta pengunjung, seperti itu. Selain itu, di gambar 4 ini ada e-commerce terbesar Indonesia berdasarkan website Bounce Rate. Bounce Rate pada rata-rata bulan Juli tahun 2020, sama seperti sebelumnya, tetapi pada Bounce Rate ini peringkat pertama itu masih sama, itu ada Shopee, dilanjuti dengan Tokopedia, lalu dan yang terakhir itu ada Lazada sebesar 0,48. Untuk variabel-variabel yang sudah saya sebutkan tadi nanti saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Bisa di next. Baik, ini ada gambar yang kelima. Gambar kelima ini merupakan e-commerce terbesar Indonesia berdasarkan website Search Traffic periode Juli tahun 2020. Nah, peringkat pertama ini masih sama, yaitu dengan Shopee sebesar 31,2 juta pencarian, lalu peringkat terakhir itu ada Blibli sebesar 4, juta pencarian, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa data dari 20 e-commerce tadi sudah dibagi dan sudah disaring oleh penulis menggunakan software Tableau, di mana dibaginya berdasarkan variabel seperti monthly visitor, total visitor, bounce rate analysis, lalu ada traffic, website search traffic, dan average visit duration analysis, seperti itu. Jadi penulis membaginya berdasarkan rata-rata kunjungan netizen terhadap website yang sudah tersedia, website e-commerce dari 20 e-commerce tadi, dan juga seberapa sering sih pengunjung itu datang ke website untuk melakukan sekedar pencarian atau langsung transaksi, seperti itu. Bisa di next. Nah, poin yang kedua ini merupakan rekapitulasi data social media performance, di mana tabel ini sudah kami pindahkan menggunakan Google Spreadsheet. Di sini merupakan lampirannya. Di sini sama ada 20 list e-commerce kategori, dan juga di sini penulis menggunakan beberapa variabel mulai dari engagement range sampai total followers. Dilihat dari website yang sudah dilihat penulis itu dari website SimilarWeb. Bisa di next. Nah,
Berdasarkan tabel tersebut, penulis mengolahnya menggunakan software Tableau sama seperti sebelumnya dan menghasilkan dua grafik seperti ini, di mana gambar pertama ini menjelaskan pengolahan data sosial media total followers di Indonesia periode September 2020. Nah, bisa dilihat di sini masih sama, yaitu tempat pertama, urutan pertama itu diduduki oleh Shopee yang memiliki jumlah follower sebesar 5,5 juta pengguna. Dan urutan terakhir itu ada ada Lazada urutan kedua, Tokopedia urutan ketiga, Matahari keempat, Blibli, dan yang terakhir ada Bukalapak, yaitu sebesar 2 juta. Ya, seperti itu. Untuk gambar yang kedua, ini ada pengolahan data sosial media total engagement rates Indonesia periode September. Nah, pada gambar ini, engagement rate ini menjelaskan bahwa menandakan seberapa besar interaksi antara e-commerce dengan konsumen atau pengguna yang ada di Instagram seperti itu. Nah, bisa dilihat engagement yang paling tinggi peringkat pertama itu ada Tokopedia. Tokopedia itu sebesar 0,84 juta, 84% juta. Lalu diikuti oleh Monotaro ID, Ralalali, Blibli, Shopee, Lazada, dan yang terakhir itu adalah Lazada sebesar 0,2%, seperti itu. Nah, ya. Oke, bisa di next. Nah, ini merupakan poin ketiga yang sudah saya bahas tadi. Poin ketiga itu data mengenai hasil survei konsumen, di mana peneliti di sini menggunakan hasil konsumen dengan menggunakan analisis melalui kuesioner yang telah disebar kepada total 512 responden. Hasil survei ini juga dapat menjadi analisis yang digunakan untuk memvalidasi hasil riset internet yang telah dilakukan sebelumnya sebagai data sekunder pendukung penentuan platform e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat pada grafik di sini ada Zalora sebesar 0,6%, lalu diikuti oleh Lazada 2,6%, lalu diikuti oleh Bukalapak 3%, dan juga Tokopedia 15,6%, dan masih sama Shopee menduduki peringkat pertama sebesar 78,1%. Bisa di next. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulannya. Sebelum kita menginjak kesimpulan, saya mau menjelaskan sedikit kepada Pak Hendra, bahwasanya untuk data yang ada itu primer tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, itu ada data yang berasal dari website masing-masing e-commerce dan juga sosial media yang dimiliki oleh e-commerce. Nah, untuk dua data tersebut dari data website dan sosial media itu udah ada datasetnya Pak, tapi untuk data yang sekunder dari hasil survei mandiri untuk konsumen dari si penulis itu tuh nggak dipublikasikan untuk datasetnya dari tiap-tiap data dari tiap-tiap individu yang mengisi kuesionernya karena itu bersifat rahasia gitu. Jadi adanya itu cuma kayak visualisasinya kayak sebesar 78% itu Shopee, responden itu memilih Shopee, kemudian 15% responden itu memilih Tokopedia dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini nanti mungkin untuk pengolahannya itu dataset yang kita pakai itu tetap dari yang primer itu yaitu dari website dan sosial media. Namun untuk yang data sekundernya itu mohon maaf kami hanya bisa memakai dari sisi yang sudah ada presentasinya dari masing-masing e-commerce tersebut karena dataset yang asli yang dari setiap responden itu memang sifatnya rahasia begitu. Jadi untuk kesimpulan dari paper ini sendiri itu yang pertama, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak juga Blibli itu merupakan 5 e-commerce terbesar di Indonesia menurut website dan sosial media performance. Nah, hasil survei pengguna platform oleh responden itu di mana hasil riset menyebutkan bahwasanya setiap data menunjukkan hasil yang sama terhadap urutan platform e-commerce tersebut dari segi pengumpulan data primer dan sekunder. Dan yang kedua itu penelitian pada platform e-commerce ini membuktikan bahwasanya urutan platform e-commerce terbesar tersebut
didasarkan pada 5 pilar kekuatan ekonomi digital, dan penelitian ini itu hanya memfokuskan pada analisa pada 2 dari 3 pilar tersebut, yaitu ada sisi marketplace dan juga social network, seperti itu. Mungkin terima kasih Pak untuk kesempatannya dari presentasi kami hari ini. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.